ini berapa orang yang tidak datang? Sama? Ya, ada 2 orang ya. Ada 2 orang yang tidak hadir hari ini. Yang hadir hari ini 2 orang, semangat jadi belajar semua. Semangat. Kenapa Renang nggak semangat? Kenapa Ki? Sakit? Gaji? Ya. Bagaimana cara supaya semangat belajar? Berdiri dulu semua. Ya. Kalau ibu bilang, lihat ibu ya, lihat ibu. Tetap semangat. Ulang. Karena berdiri semua. 1, 2, 3. Tetap semangat. Sebelum kita masuk pelajarannya, saya mau ingat dulu tentang pengetahuan kita yang kemarin. Tentang apa kita pelajari yang kemarin? Sama gagasan apa? Ya, gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Siapa bisa tahu apa itu gagasan pokok? Pokok adalah gagasan pokok itu adalah gagasan utama. Kalau gagasan pendukung apa Renang? Tidak tahu. Gagasan pendukung itu adalah gagasan yang yang berada di dia terkait dengan gagasan pokok. Setelah kita membahas tentang menulis tentang gagasan pokok, di bawahnya kan ada beberapa paragraf itu di dalam satu bacaan. Di dalam satu bacaan itu ada beberapa paragraf. Di dalam beberapa paragraf ini terdapat ada beberapa pokok, ada gagasan pokok dan juga ada gagasan pendukung. Ya, maksudnya kita masuk ke pelajarannya ya. Sekarang kita masuk pelajaran tematik, yaitu pembelajaran tentang sumber energi. Sebelum kita masuk pelajaran sumber energi, saya mau tanya dulu, apa itu tentang teks visual? Apa itu tentang teks visual? Apa itu teks visual? Siapa tahu? Ya, teks visual itu adalah informasi yang terdapat di dalam bacaan ini, informasi yang terdapat dari gambaran ini. Teks visual itu adalah teks atau bacaan yang terdapat atau informasi yang kita dapat dari gambar ini. Sudah paham? Kita pelajaran kali ini tentang sumber energi. Tentang sumber energi, kita lihat pada gambaran ini. Apa yang kita dapat dari gambaran ini? Informasi apa yang kita dapat di sini dari gambar ini? Siapa bisa? Fitri Aulia dulu. Sebutkan ada beberapa pada gambar ini. Ada apa saja yang ada dalam gambar ini? Hubungannya dengan manusia, hubungannya ini. Kan kita berbicara tentang sumber energi. Ibu tanya dulu, sumber energi apa yang paling besar di bumi ini? Ya. Sumber energi yang paling besar di bumi ini adalah matahari. Ya, kita belajar tentang matahari ya. Sumber energi yang paling besar adalah matahari. Ya, apa manfaat-manfaatnya itu matahari untuk kita? Untuk kita sehari-hari. Aktivitas kita melakukan sehari-hari itu apa manfaatnya? Ya, kita lihat pada gambar ini ya. Pada gambar ini ada di sini tentang tumbuhan, yaitu pohonnya, ada pohon, ada bayi yang berjemur, ada orang ini lagi lagi berolahraga. Bayi yang sedang berjemur, ada
pertumbuhan. Ya. Siapa bisa? Apa manfaat matahari dengan manusia? Dengan menjemur pakaian. Apa manfaatnya itu? Supaya pakaian itu apa? Ya, supaya pakaiannya itu bisa kering. Yang kedua apa? Ada bayi di sini lagi berjemur. Apa di sini? Apa manfaatnya? Ya, supaya anak ini sehat. Karena manfaat matahari untuk manusia itu adalah banyak sekali. Supaya kita mendapat mendapat vitamin D. Vitamin D ini untuk apa? Vitamin D ini untuk memperkuat daya tubuh kita, memperkuat tulang kita di dalam tubuh. Sudah mengerti? Sudah. Ya. Selesai pada ibu bagikan ya. Ibu bagikan tentang teksnya ini. Ibu bagikan tentang teksnya ya. Ibu kasih 5 menit untuk Ibu bagikan tes visualnya ya kepada kalian untuk mengerjakan apa yang ada pada gambar ini. Nah, saya berikan 5 menit untuk menjawab apa-apa saja yang ada dalam gambar ini. Saya kasih 5 menit. Nah. Kalau masih ada yang tidak mengerti bertanya, apa yang sudah dimengerti dari gambar itu. Duduk saja, nggak boleh menyantai. Benar duduk. Sudah 5 menit. Ya, selesai. Ibu ini ya. Tolong Renal duduk. Ini Renal jawab nomor 1. Tolong baca nomor 1. Apa jawabannya kita tangkap di situ. Tolong jawab nomor 1. Gambar apa ini yang ada pada gambar ini? Besar suara tak? Nomor 1 apa Renal? Ya, selesai. Yang dulu kita dapat. Ya, nomor 1 itu adalah jawabannya di sini yang Renal tangkap di sini adalah membantu tumbuhan dengan hubungannya dengan fotosintesis. Ya, pada gambar ini ya ada pohon dengan di bawah terik matahari. Dan yang kedua, Fitri tolong dibacakan ini apa yang kita tangkap pada nomor 2. Panas matahari dapat ya, yang kita tangkap dari Fitri adalah mengeringkan pakaian. Manusia, ya, panas matahari dapat mengeringkan pakaian. Ya, yang ketiga apa? Ya, mengandung vitamin D untuk tubuh yang dapat menyehatkan tubuh kita. Itu manfaat matahari ya.
ya, untuk kesehatan tubuh kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari kita. Ya, selanjutnya Ibu kasih lagi tentang tugas ya, tugas ya. Ibu tanya dulu. Nah, sudah. Dengar, perhatikan Ibu. Ibu tanya, matahari ini termasuk sumber daya alam atau tidak? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau tidak? Matahari termasuk sumber daya alam yang kasih dulu dikasih naik. Siapa yang bisa? Matahari itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak? Ya, betul. Renal itu menjawab, matahari itu adalah termasuk tumbuhan, termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contoh apa saja yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Kita sebut apa? Matahari yang pertama, yang kedua air, yang ketiga apa? Yang ketiga angin, yang keempat apa? Tumbuhan, dan juga ada hewan. Itu adalah contoh termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui apa saja? Siapa bisa? Yang pertama ada minyak bumi, yang kedua ada emas, yang ketiga besi, dan yang keempat ada berbagai tambang lainnya yang tidak dapat diperbaharui. Ya, sekarang Ibu kasih teks ya, tolong teksnya ini dibaca. Di dalam teks bacaan ini terdapat beberapa paragraf. Di dalam terdapat beberapa paragraf di sini ada gagasan pokok dan juga ada gagasan pendukung. Ibu akan bagikan ya, tolong dibaca. Saya kasih waktu untuk membaca teks tersebut. Baca, Tina, baca. Sumber daya alam berlimpah disebut sumber daya alam karena berasal dari alam terbuka. Menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi apabila kita kekurangan keduanya menggunakan sumber daya alam kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Ya, sudah. Selesai. Ibu mau tanya siapa yang bisa menjawab setelah dibaca teks bacaan yang ada pada bacaan ini yang sudah Ibu berikan. Tolong itu apa ya? Siapa yang bisa jawab pertanyaan nomor 1? Lihat di sini kita bisa suara. Nomor 1, baca besar suara. Nomor 1, pertanyaannya adalah Berdasarkan teks berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui
sudah mengerti? Sekarang ibu akan apa ya? Ya, setelah kita mempelajari tentang sumber energi, apa yang kita bisa tangkap dari pelajaran ini? Apa yang bisa kita tangkap dari pelajaran ini? Kesimpulan apa yang kita bisa tangkap dari sumber energi ini? Itu adalah sumber daya besar. Sumber energi yang paling besar di bumi. Contohnya sumber matahari itu termasuk apa? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya. Setelah itu, ibu akan kasih tugas ya. Kita selesai pada pembelajaran kali ini. Sebelum itu, ibu akan memberikan tugas ya untuk dikerjakan di rumah. Tolong ini pekerjaannya ditulis di atas. Tolong naikkan buku tugas rumahnya, tugas pekerjaan rumahnya. Tolong naikkan dulu. Tolong naikkan. Tugas rumahnya adalah tolong ditulis ya, tolong ditulis. Benar. Kamu tenang dulu. Mana pulpennya semua? Sudah. Ya, sekarang tulis pertanyaan nomor 1. Tugas rumahnya ini ya, tugas rumah. Apa yang dimaksud dengan matahari? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan matahari? Tulis sekarang. Benar, tulis. Apa yang dimaksud dengan matahari? Duduk. Ya, yang kedua, matahari termasuk sumber daya alam atau tidak? Tulis. Benar, duduk. Ya, yang ketiga adalah apakah matahari sangat penting untuk tubuh kita? Tulis. Nomor 3. Apakah matahari sangat penting untuk tubuh kita? Selesai ya? Ya. Sekarang ibu sudah kasih pekerjaan rumahnya. Tolong lihat ini. Apa ya, pulang. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Doanya pulang depan. Ini dulu temannya. Thank you.